Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Masih kita menjelaskan tentang muqaddimah Sahih Bukhari, ya. Sekarang kita akan membahas tentang hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Bukhari. Apa sih hadis mu'allaq itu? Ma hudhifa min mubtada'i isnadihi wahidun fa akthar walau ila akhiril isnad. Yaitu yang sanadnya ya dibuang dari awal sanad. Misalnya kalau Imam Bukhari berkata haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, maka awal sanad ini dihilangkan oleh Imam Bukhari. Baik satu perawi ya ataupun lebih. Walaupun sampai akhir sanad. Misalnya yang dihilangkan ya semua sanad, Imam Bukhari langsung berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini namanya mu'allaq. Wataratan yajzimu bih. Wataratan la yajzimu bih. Dan terkadang Imam Bukhari menjadikan sanad mu'allaq itu dengan menggunakan kata kerja aktif. Ya, dengan mengucapkan qala fulan. Ya, berkata si fulan. Berkata Rasulullah. Ya, berkata Abu Hurairah misalnya. Nah, ini adalah kata kerja aktif. Atau terkadang Imam Bukhari menggunakan kata kerja pasif. Seperti dikatakan qila, dikatakan dari si fulan. Atau disebutkan dari si fulan begini. Iya. Nah, ini Imam Bukhari menggunakan dua kata kerja tersebut. Kata kerja yang pertama kata aktif, ya jazm, dengan mengatakan qala, telah berkata Rasulullah, misalnya terkadang telah berkata Abu Hurairah. Ya. Disebut jazm karena itu memastikan bahwa itu memang perkataan beliau. Dan terkadang dengan kata kerja pasif, dengan mengatakan yudhkaru, disebutkan dari si fulan. Kenapa? Dengan menggunakan kata kerja pasif, karena Imam Bukhari seakan-akan tidak memastikan akan itu perkataannya, atau karena ada perkara yang lain nanti akan disebutkan. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis-hadis atau perkara apa yang mu'allaq itu, yang dihilangkan sanadnya oleh Imam Bukhari itu ada dua macam. Yang pertama yaitu yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yang mauquf, yaitu yang berasal dari perkataan sahabat. Ya. Adapun yang pertama yaitu yang marfu', ya, maka ini ada dua macam kata beliau. Kata beliau fa'amal mu'allaq minal marfu'at fa'ala qismain. Adapun hadis mu'allaq dari hadis-hadis yang marfu', maka ini ada dua macam. Apa itu? Ahaduhuma ma yujadu fi mawdhi'in akhar min kitabi hadza mausulan. Yang pertama yaitu yang ditemukan di tempat lain, sanad hadis tersebut bersambung, tidak dibuang awalnya. Ya. Wa tsanihima la yujadu fihi illa mu'allaqa. Adapun yang kedua tidak ditemukan di tempat lain dalam Sahih Bukhari kecuali memang mu'allaq seperti itu. Ya, dihilangkan sanadnya. Nah, ini tentu pasti ada sebabnya. Kenapa Imam Bukhari ya menjadikan sanadnya dihilangkan oleh Imam Bukhari? Kata beliau fal awal, adapun yang pertama yaitu yang ditemukan di tempat lain dari Sahih Bukhari dalam keadaan ia lengkap sanadnya itu tidak dibuang. Qad bayyana sababa fihi fil fasl alladhi qabla hadha. Sudah kita jelaskan ya sebelum ini. Wa annahu yuriduhu mu'allaqan haitsu yadhiqu makhrajul hadis. Ya, kenapa? Di antaranya sebabnya adalah terkadang sanadnya memang cuma satu itu. Ya. Sehingga karena itu sudah terulang di tempat lain, maka Imam Bukhari mencukupkan sanad tersebut di tempat tersebut. Sehingga Imam Bukhari tidak perlu untuk berpanjang-panjang lagi ia menyebutkan sanad. Karena beliau seakan mengisyaratkan bahwa ini sudah disebutkan pada tempat yang lain. Berbeda kalau ternyata sanadnya ya mempunyai sanad lain.
Maka Imam Bukhari biasanya menyebutkan hadis tersebut dengan sanad yang lain, sehingga menjadi ya hadis tersebut semakin kuat tentunya. Ya. Idz min qa'idatihi annahu la yukarrir illa li fa'idatin. Karena yang merupakan kaidahnya Imam Bukhari itu apa? Bahwa Imam Bukhari biasanya tidak mengulang hadis yang sama dalam kitab Sahih Bukhari kecuali karena beliau ingin menyebutkan faidah lain. Ya, faidah tambahan. فَمَتَى ضَاقَ الْمَخْرَجْ وَاشْتَمَلَ الْمَتْنُ عَلَى أَحْكَامٍ فَاحْتَاجَ إِلَى تَقْرِيرِهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْإِسْنَادِ بِالِاخْتِصَارِ خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ. Tapi ketika sanadnya memang cuma itu saja, sehingga Imam Bukhari pun juga kalau mengulangi hanya akan memanjangkan bukunya saja, maka pada waktu itu Imam Bukhari rahimahullah pun meringkasnya dengan cara apa? Menghilangkan sanadnya, menjadikannya di mu'allaq. Ya. Nah ini kalau ternyata ya ditemukan di tempat lain hadis tersebut disebutkan secara lengkap sanadnya. Wasani, adapun yang kedua, yaitu yang tidak ditemukan di tempat lain dalam Sahih Bukhari, ya secara lengkap sanadnya. Fa'innahu ala suratain, maka ini ada dua bentuk kata beliau. Imma an yuridahu bisighatil jazm, wa imma an yuridahu bisighatit tamrid. Maka ini ada dua macam. Yang pertama, ia sebutkan dengan kata kerja aktif dan memastikan seperti mengatakan qala, telah berkata si fulan. Bentuk yang kedua yaitu menggunakan kata kerja pasif sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Di mana ia mengatakan qila, dikatakan, atau yuzkaru, disebutkan. Ya. Ini namanya kata kerja pasif. Maka tentu hukumnya berbeda kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Fasighatul ula, apa perbedaannya antara menggunakan kata-kata aktif dengan kata kerja pasif? Adapun bentuk yang pertama yang menggunakan kata kerja aktif dengan mengatakan qala wa dzakara, telah berkata, telah menyebutkan, ya. Yustafadu minha as-sihhah ila man ulliqa alaihi ila man ulliqa anhu. Lakin yabqa an-nazar fi man abraza min dzalikal hadis. Diambil faedah dari itu adalah Imam Bukhari ingin memastikan bahwa memang benar sampai si fulan itu. Misalnya kalau Imam Bukhari berkata Ibrahim An-Nakhai. Ya. Qala, berkata si fulan dari sahabat fulan dari Rasulullah. Maka ya akhul Islam azakumullah, ya. Sampai kepada Ibrahim An-Nakhai bisa dipastikan kesahihannya. Namun tetap kita pandang, kita lihat lagi sanad dari Ibrahim Nakhai sampai Rasulullah SAW. Sahih atau tidak? Ya. Ini penting untuk difahami demikian, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian beliau berkata lagi, faminhum ma yaltahiq bi syartihi wa minhum ma la yaltahiq. Nah, yang hadis mu'allaq yang tidak ditemukan kecuali di tempat itu saja, ya di tempat lain tidak disebutkan secara lengkap sanadnya, itu ada yang menggunakan kata kerja aktif. Maka yang menggunakan kata kerja aktif ini ada yang sesuai dengan syaratnya, ada yang tidak sesuai dengan syaratnya. Wa amma ma yaltahiq fasabab fi kaunihi lam yusil isnadahu imma li kaunihi akhraja ma yaqumu maqamahu. Ya. Adapun yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari, tapi kenapa Imam Bukhari kemudian tidak menyebutkan sanad secara lengkap, tapi malah dihilangkan sebagiannya? Ya, bisa jadi kata beliau sudah mengeluarkan ya hadis lain yang semakna dengan itu. Fastagna an iradi hadza mustawfat siyaq. Sehingga tidak perlu lagi Imam Bukhari untuk menyebutkan ya hadis tersebut secara lengkap sanadnya. Walam yuhmilhu bal awradahu bisighati ta'liq talaban lil ikhtisar. Semua itu supaya lebih ringkas lagi bukunya, tidak lebih tidak lebih tebal. Atau sebab yang kedua, wa imma likauni lam yahsul indahu masmu'an aw sami'ahu, atau beliau Imam Bukhari tidak langsung mendengar dari gurunya tersebut, ya.
atau beliau mendengarnya namun beliau ragu dalam pendengarnya, ya dari gurunya, atau mendengarnya dari gurunya secara mudzakarah saja, ya. Fama ra'a annahu yasuqu masaqal asl, maka pada waktu itu beliau tidak mau membawakannya karena beliau masih ragu dalam hal ini, sehingga akhirnya beliau bawakan secara tamrid seperti itu dengan dijadikan mu'allaq, ya, dengan menggunakan kata kerja pasif. Menggunakan kerja aktif tadi. Wa ghalibu hadza fima aradahu an masyayikhihi ya, dan yang seperti ini biasanya sering kali Imam Bukhari lakukan itu terhadap guru-gurunya langsung, ya. Amin dzalika annahu qala fi kitabil wakalah qala Utsman bin Al-Haytham. Contohnya Imam Bukhari berkata begini, berkata Utsman bin Al-Haytham, padahal ya itu gurunya Imam Bukhari sendiri, Utsman bin Al-Haytham itu. Tapi beliau Imam Bukhari mengatakan dengan lafaz qala, ya, telah berkata. Haddatsana Auf, ia berkata telah bercerita kepada kami Auf. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya bahwasanya wakalani Rasulullah SAW bi zakati Ramadan. Rasulullah SAW, ya, menunjukku untuk menjaga zakat Ramadan dengan hadis yang panjang. Dan beliau menyebutkan dalam beberapa tempat yang lain, di antaranya dalam kitab Fadhailul Quran, ya. Demikian pula ketika menyebutkan tentang iblis, dan tidak menyebutkan padanya dalam satu tempat pun Imam Bukhari tidak mengatakan haddatsana Utsman. Karena haddatsana itu menunjukkan kepada makna yang mendengar langsung. Berbeda dengan kata qala, berkata. Yang kata qala itu bisa mendengar, bisa tidak. Ya. Al-zahir annahu lam yasma'hu minhu, maka yang zahir Imam Bukhari tidak mendengar darinya. Waqad ista'mala al-musannifu hadhihi as-sighah fi ma lam yasma'hu min masyayikhihi fi iddati ahadits. Dan beliau Al-Imam Al-Bukhari menggunakan, ya, bentuk seperti ini dalam hadis yang beliau tidak dengar dari guru-gurunya pada beberapa hadis saja, ya. Fayuriduha anhum bisighati qala fulan, maka beliau membawakannya dengan bentuk berkata si fulan. Tsumma yuriduha fi mawdhi'in akhar biwasitatin bainahu wa bainahum. Kemudian di tempat yang lain Imam Bukhari menyebutkan perantara antara beliau dengan gurunya tersebut, ya. Dan nanti akan disebutkan kata beliau macam-macam atau contoh-contoh yang banyak pada tempatnya. Berkata juga, contohnya di dalam Imam Bukhari berkata dalam At-Tarikh, berkata Ibrahim bin Musa qala haddatsana Hisham bin Yusuf, lalu ia menyebutkan hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, ya haddatsuni bihadza an Ibrahim. Mereka menceritakan dengan ini dari Ibrahim. Ya. Di sini dikatakan Imam Bukhari berkata Ibrahim bin Musa, tidak mengatakan haddatsana Ibrahim bin Musa. Kenapa? Karena ternyata Imam Bukhari tidak mendengar langsung dari Ibrahim. Maka beliau menyebutkan, ya, di tempat yang lain, mereka menceritakan kepadaku ini dari Ibrahim. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Walakin laisa dzalika mutaridan fi kulli ma awradahu bihadhihi sighah. Namun ini pun juga kata beliau tidak semua yang diucapkan oleh Imam Bukhari qala itu berarti Imam Bukhari tidak mendengarnya langsung. Itu hanya sebatas kaidah umum saja kata beliau. Walaupun tentu ada beberapa hadis yang beliau mendengarnya tapi beliau menggunakan kata qala. Kemudian beliau berkata, lakin ma'a hadzal ihtimal la yuhmal hamlu jami'i ma awradahu bihadhihi sighah ala annahu sami'a dzalika min syuyukhihi. Tapi juga tidak bisa dijadikan kaidah, oh berarti kalau Imam Bukhari berkata qala, Imam Bukhari berarti mendengar langsung, tidak juga. Ya. Makanya di sini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkadang, ya, kebanyakannya sih tidak mendengar, tapi terkadang ada juga yang mendengarnya. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Dan sebetulnya, akhi, ucapan seorang perawi qala fulan, berkata si fulan dari gurunya, ya, atas kaidah pendapat jumhur bersambung. Dengan syarat bahwasanya si perawi ini bukan mudallis. Dan Imam Bukhari bukan mudallis.
Makanya Imam Muslim membela habis-habisan dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, ya, bahwa ucapan seorang perawi yang thiqah dan bukan mudalis menggunakan kataan fulan itu yuhmal al-ittisal, itu dihukumi bersambung selama ingat dia seorang yang thiqah terpercaya dan ia bukan mudalis. Dan Imam Bukhari thiqah dan Imam Bukhari pun juga bukan mudalis. Maka perkataan beliau mengatakan qala fulan, maka pada asalnya diterima, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Wala yalzam, kata beliau, min dzalika an yakuna mudallisan anhum. Dan ini pun juga tidak ada konsekuensi berarti Imam Bukhari mudallis. Ya, kata beliau. Mudallis itu menjatuhkan nama perawi langsung mengatakan dari si fulan gurunya. Ya, dengan menghilangkan perantara antara ia dengan gurunya tersebut. Ya. Faqad sarraha al-Khatib wa ghairuhu bi anna lafadh qala la yuhmal ala as-sama' illa mimman urifa min adatihi annahu la yutliqu dhalika illa fima sami'a. Di mana Al-Khatib telah menegaskan bahwa lafadz qala, ya, ucapan berkata si fulan itu tidak dibawa kepada mendengar, kecuali kalau memang diketahui bahwa ia kebiasaannya menggunakan kata tersebut dalam perkara yang ia dengar. Faqtadha dzalika anna man lam yu'raf dzalika min adatihi kana al-amru fihi 'ala al-ihtimal. Maka dari itulah, kalau memang tidak diketahui kebiasaannya, maka pada waktu itu ucapan kata qala ini masih ada kemungkinan mendengar, kemungkinan tidak. Ya. Namun sudah kita sebutkan bahwa selama ia bukan mudallis dan ia perawi yang thiqah dan ada imkaniyatil liqa, ya, kemungkinan bertemu itu sangat kuat, maka pada waktu itu periwayatannya dianggap bersambung. Wallahu a'lam. Nah, ini ya akhal Islam azakumullah. Kemudian hadis mu'allaq yang disebutkan dengan sigat jazm, dengan kata kerja aktif ini, ya, sudah kita sebutkan ada dua macam. Yang pertama yang sesuai dengan syaratnya, dan yang kedua itu yang tidak sesuai dengan syaratnya. Sekarang kita akan menyebutkan yang tidak sesuai dengan syaratnya. Kata beliau, wa amma ma la yaltahiq bi syarti faqad yakunu sahihan ala syarti ghairihi wa qad yakunu hasanan salihan lil hujjah wa qad yakunu dha'ifan la min jihati qadhin fi rijalihi bal min jihatin qita'in yasirin fi isnadihi. Kata beliau, adapun yang tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari, maka bisa jadi itu sahih menurut syarat selain Bukhari, atau ia hasan, cocok untuk dijadikan hujjah, atau ia lemah bukan dari kelemahan perawinya, tapi karena adanya keterputusan di dalam sanad. Ya. Berkata Al-Ismaili, Al-Imam Bukhari terkadang melakukan itu imma li annahu sami'ahu min dzalika syekh biwasithah. Bisa jadi karena Imam Bukhari mendengar hadis tersebut karena adanya perantara antara ia dengan syekh, ya, tidak mendengar langsung dari syekh. Di mana perantara tersebut Imam Bukhari percaya kepadanya dan menurut Imam Bukhari thiqah. Wa huwa ma'rufun masyhurun an dzalika syekh, sementara hadis ini pun juga sudah ma'ruf dan masyhur dari syekh tersebut. Aw li annahu sami'ahu mimman laysa min syartil kitab fanabba ala dzalika al-hadis. Atau kata beliau, ya, beliau mendengar dari orang yang bukan syarat sesuai dengan syarat Bukhari dalam kitab sahih tersebut. Ya, maka beliau ingin mengingatkan dengan menamai hadis tersebut, ya, bukan sebagai tahdits darinya, itu menyampaikan hadis darinya. Maka beliau jadikan mu'allaq, padahal tidak sesuai dengan syaratnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian beliau memberikan contohnya yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dalam hadis mu'allaq yang dengan bentuk kata kerja aktif, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan Imam Bukhari dalam kitab At-Taharah. Wa qalat Aisyah, dan berkata Aisyah. Lihat, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya sampai Aisyah, tapi Imam Bukhari hanya mengatakan berkata Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Wa huwa haditsun sahihun ala syarti Muslim, kata Ibnu Hajar. Dan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan beliau juga akan mengeluarkan dalam sahihnya sebagaimana akan datang penjelasannya, kata beliau.
Dan contoh yang hasan, kalau tadi contoh yang sahih, sekarang contoh yang hasan, yaitu perkataan Imam Bukhari, berkata Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya daripada kepada manusia. Kata Ibnu Hajar, hadis ini hasan masyhur dari Bahz, ya. Dikeluarkan juga oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya. Adapun contoh yang lemah karena ada keterputusan, bukan karena kelemahan perawinya, tapi ia bisa naik dengan adanya jalan lain, ia menjadi hasan li ghairihi. Contohnya yaitu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab At-Taharah. Berkata Tawus, berkata Mu'ad bin Jabal kepada ahli Yaman, "Ituni bi ardi thiyabin khamisin aw labisin fi sadaqah makana syair wa dhurrah ahwan alaikum wa khairun li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Bawa kepadaku ya pakaian-pakaian kalian ya dalam sedekah sebagai ganti daripada gandum, yaitu lebih ringan buat kalian dan lebih baik untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, sanadnya kepada Tawus sahih, namun Tawus tidak mendengar dari Mu'ad sehingga terputus, ya. Maka beliau mengatakan ini adalah contoh terjadi di situ keterputusan, namun menjadi kuat dengan adanya jalan lain. Wallahu a'lam, ini adalah merupakan macam yang pertama dari hadis mu'allaq dengan bentuk kata kerja aktif. Dan insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang macam hadis mu'allaq dengan menggunakan kata kerja pasif dan macam-macamnya dan contoh-contohnya insyaallah. Dan ini menunjukkan ya akhul Islam betapa ya para ulama itu di dalam membuat buku, ya, Imam Bukhari ini luar biasa hati-hati sekali. Sampai-sampai beliau membedakan dengan menggunakan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif, sampai-sampai kata saja sangat hati-hati mereka itu. Ya, makanya aneh kalau ada orang yang mengkritik Imam Bukhari dengan katanya Imam Bukhari begini, Imam Bukhari tidak bisa dipercaya atau banyak hadis yang lemah. Padahal siapa dia dibandingkan dengan Imam Bukhari yang diakui keilmuannya, ya, oleh seluruh ulama dari zaman ke zaman. Ya, kepiawaian Imam Bukhari luar biasa ya akhul Islam. Beliau dijuluki sebagai Jabalul Hifadz, gunungnya hafalan. Beliau mengatakan aku hafal 700.000 hadis. Sementara mereka yang mengkritik Imam Bukhari di zaman sekarang mungkin 10.000 hadis saja tidak hafal. 1.000 hadis saja tidak hafal. Ya fa'allah musta'an, ya, dengan orang-orang yang di zaman sekarang ini yang merasa dirinya lebih dan kemudian bagaikan kambing yang hendak menanduk gunung, maka hendaknya yang dikasihani itu adalah ya kambingnya bukan gunungnya. Allahu a'lam. Nah. Ya, nah, ya syukur jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan singkat yang telah disampaikan dari Muqaddimah Sahih Bukhari, mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 081317776543, di nomor yang lainnya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abu Ihsan, Pak, di Bandar Lampung. Bandar Lampung, Abu Ihsan, silakan. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda mau bertanya tafsir Ibnu Katsir yang Al-Ahqaf ayat 11, laukan khairon la sabaquna ilaihi. Di sana dia menafsirkan kalaupun itu baik maka sahabat akan melakukannya. Padahal ayat tersebut dikatakan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Demikian mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya Bapak,
ucapan kata-kata laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka akan mendahuluinya. Mereka di sini maksudnya siapa? Kalau yang dimaksud adalah nenek moyang, ya, karena disebutkan dalam ayat tersebut adalah nenek moyang mereka dalam rangka menolak dakwah para nabi. Mereka berhujah dengan nenek moyang, kalaulah yang kamu bawa itu baik, tentu nenek moyang kami akan ya lebih mendahuluinya dari kalian. Sehingga tujuannya adalah untuk menolak dakwah para nabi. Sementara nenek moyang mereka adalah orang-orang yang bodoh yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kalau tujuannya adalah yang dimaksud seperti itu, jelas kita menolak dong. Tapi kalau yang dimaksud laukana khairan lasabaquna ilaih, kalaulah itu lebih baik, tentu mereka di sini misalnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, demikian pula para tabi'in, mereka orang-orang yang sangat semangat dalam kebaikan. Mereka-mereka yang sangat paham tentang sunnah Rasul. Mereka-mereka yang dari mereka lah Islam disampaikan kepada kita. Maka ini menjadi sebuah perkataan yang benar, hak. Ya, kalaulah perbuatan ini baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahului. Betul. Kenapa? Karena bukankah agama itu berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya? Bukankah Rasulullah SAW ketika mengabarkan akan terjadinya perpecahan dan Rasulullah mengabarkan siapa yang selamat ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Bukankah Allah sendiri menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat? Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Ya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya. Maka dari itu Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Maka jangan disamakan antara ucapan orang-orang musyrikin yang menentang dakwah para nabi, yang berhujah dengan nenek moyang, dengan ucapan seorang alim seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ketika beliau mengatakan, kalaulah itu baik, pasti mereka, yaitu Rasul dan para sahabatnya sudah mendahuluinya. Masa hendak disamakan? Ya. Yang ini dalam rangka menolak dakwah para nabi, berhujah dengan nenek moyang yang jahil. Yang ini dalam rangka menolak perkara yang diada-adakan dengan berhujah dengan perbuatan Rasul dan para sahabatnya. Ya. Maka kalau kita menyamakan antara ucapan ini dan ini sangat aneh dan sangat-sangat tidak masuk di akal. Makanya ucapan kata-kata laukana khairan lasabaquna ilai, tergantung dhamirnya kembali kemana. Kalau kembalinya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu hak. Ya, karena kebenaran yang berasal dari mereka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun juga menyuruh kita untuk kembali kepada pendapat para sahabat di saat terjadi fitnah. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, "Inna satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika muncul fitnah?" Apa kata Rasulullah? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Nah, inilah ya, ketika ucapan ini sebenarnya diucapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Waktu itu beliau sedang membahas tentang masalah membaca Al-Quran, menghadiahkan Al-Quran kepada mayat. Ya. Di mana beliau berkata bahwa pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Dan beliau lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i daripada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sampai. Dengan alasan bahwa tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Lalu beliau mengatakan, "Laukana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah lebih mendahuluinya kepadanya. Maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, cobalah kita pikirkan dan renungkan.
tidak mungkin disamakan antara ini dan itu. Allahu a'lam. Iya, nah, sekarang jazakallahu khair. Dan perkataan laukana khairan sabaquna ilaih ini ada yang membatilkan juga Ustaz, yang mendaifkan. Bagaimana penanggapannya Ustaz? Lau kana khairan la sabaquna ilaih sebetulnya dia bukan hadis tapi dia ayat. Dia lafaz ayat, ya. Di mana berhujah dengan perbuatan para sahabat. Ini perkara yang diperintahkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan disepakati oleh seluruh para ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya bersepakat untuk berhujah dengan perkataan para sahabat. Bahkan Imam Syafi'i, kalau kita melihat dalam kitab beliau, ya, Jima'ul Ilm, Ar-Risalah, ataupun yang lainnya, beliau orang yang paling kuat dalam masalah berhujah dengan pendapat sahabat. Ya. Di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat apabila tidak disalahi oleh sahabat yang lainnya, padahal pendapat itu masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka itu menjadi hujjah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Nah inilah ya akhal Islam, mereka yang mengatakan laukana khairan lasabaquna ilaihi, ini katanya ini kaidah yang digunakan oleh orang musyrikin. Kita katakan orang musyrikin menggunakan kaidah itu maksudnya adalah untuk menolak dakwah para nabi dengan berhujah dengan berdalil perbuatan ya nenek moyang. Sementara kita ingin menolak perbuatan nenek moyang dengan berhujah perbuatan para nabi dan para sahabat. Mungkinkah sama? Kita katakan tidak sama. Ya, tidak sama. Kita ingin menolak perbuatan yang ada di masyarakat yang tidak ada asalnya dengan berhujah Rasulullah dan para sahabat saja tidak melakukan. Iya, para tabi'in padahal mereka orang-orang yang sangat semangat kepada kebaikan. Nah inilah ya akhi, ya. Namun kenapa mereka berusaha untuk menggugurkan kaidah ini? Ya, karena sebetulnya ini kaidah yang tidak bisa ditolak oleh mereka. Sebab kalau Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan, kenapa harus kita lakukan? Agama kita sudah sempurna. Ya, mereka orang yang lebih semangat kepada kebaikan. Mereka yang lebih tahu tentang kebenaran. Allahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khair. Dan demikian untuk Abu Ihsan yang berada di Bandar Lampung. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan di belakang Abu Ihsan yang ingin bertanya kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Pak Rashid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya beberapa hari yang lalu menonton di TV dakwah juga tentang hadis. Si Ustadz ini menjelaskan tentang hadis wanita sholat di masjid. Itu selama ini kan yang dijadikan patokan sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya, bahkan dalam kamarnya dan sebagainya. Dia menjelaskan ada 4 hadis. Dari Ummu Salamah, terus Ibnu Umar, atau lupa lagi saya 2 lagi. Nah, satu persatu hadis ini dijelaskan sama beliau Ustadz ini dengan skema Pak Ustadz. Dia menjelaskan di situ baik dari sanad, adapun perawinya itu ada yang seperti Pak Ustadz katakan tadi, yang mudalis, yang mungkar hadis. Terus juga ada yang menggunakan kata-kataan gitu Pak Ustadz. Nah intinya, kesimpulannya dia mengatakan bahwa sebetulnya perempuan itu sama haknya dengan laki-laki untuk sholat di masjid. Dengan berdasar kepada ayat Al-Quran, katanya sifatnya umum. Kemudian juga katanya zaman Nabi itu wanita itu sholat ke masjid dengan datang dan perginya itu tidak diketahui, dengan menutup muka katanya Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya, ya keempat hadis itu yang dijadikan menurut dia itu apa? Ya itu tadi, ada yang perawinya yang mudalis diduga, ada yang mungkar hadis dan sebagainya. Baik. Nah ini Ustadz ini sebaya dengan Ustadz, dia LCMA, sebenarnya saya lupa namanya Pak Ustadz. Terima kasih. Tidak perlu disebutkan, Pak. Lebih jelas dari Pak Ustadz. Keputusan Ustadz itu mengatakan bahwa hadis itu lemah gitu Pak. Iya. Ada yang doif kemudian meningkat jadi hasan. Nah saya lupa karena sekilas ada yang perawinya itu
Qatadah atau siapa gitu loh Pak Ustadz. Iya. Baik, cukup ya Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Bapak ya. Dalam masalah seperti ini kita berusaha untuk melihat apa hujah-hujah dan alasan-alasannya. Iya. Karena dalam masalah ilmu kita bisa saling mengkritik, kita bisa saling mengemukakan pendapat selama dilihat hujah-hujahnya kuat atau tidak. Mungkin ada baiknya nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus hadis tersebut ya di pertemuan yang akan datang atau di suatu pertemuan nanti tentang hadis bahwa wa buyutuhunna khairun lahun. Rasulullah sabda la tamna'u ima Allah, jangan kalian mencegah ya para wanita dari masjid-masjid Allah, namun rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, untuk kita perbandingkan tentunya apakah benar sanadnya itu lemah atau tidak. Ya, itu mungkin saya tidak akan siap sekarang ini, tapi saya akan persiapkan jalan-jalannya dan pendapat-pendapat para ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Itu lebih bagus supaya saya pun juga bisa menjawab dengan secara ilmiah ya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, Allah. Ya, baik. Demikian untuk Pak Rashid yang mungkin nanti bisa ditunggu jawaban dari pertanyaan Pak Rashid tadi. Baik, selanjutnya yang ketiga silakan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Dinda di Senen Jakarta Pusat. Iya, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, baik. Seluruh roja dan pendengar roja. Iya. Begini Ustaz, mengenai hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menghitung bahwa Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dalam satu majelis 100 kali Ustaz. iya. Yang ini saya tanyakan Ustaz, majelis itu kan ada dua Ustaz ya. Majelis ilmu dan majelis dunia Ustaz. Maksudnya kita bicara masalah dunia. Ini saya tanyakan, cara mengucapkan zikir ini 100 kali itu gimana caranya Ustaz? Kita kan kalau di majelis ilmu dituntut fokus untuk mendengarkan yang disampaikan oleh Ustaz gitu ya. Sedangkan jika kita bicara dengan teman atau siapa dalam majelis dunia juga kita dituntut untuk mendengarkan ucapannya. Baik. Yang saya tanyakan caranya kita Cara, zikir ya? itu bagaimana caranya? Demikian saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mengucapkan ini adalah Rasulullah, dan Rasulullah yang sedang mengajar. Maka Rasulullah SAW menyala-nyalai ucapannya dengan ucapan seperti itu. Adapun pendengar, maka yang lebih utama adalah fokus mendengar penjelasan daripada ya guru. Nah, kalau ternyata guru terkadang sedang mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal tawwabul ghafur, maka tidak apa-apa murid pun juga sambil mengucapkan demikian. Ya. Jadi ya, yang harus kita perhatikan yang pertama bahwa itu yang melakukan Rasulullah sebagai guru, maka beliau menyala-nyalai ucapannya dengan kata-kata seperti itu. Adapun murid sekali lagi ya, mendengarkan penjelasan ustadz itu lebih utama daripada sibuk untuk berzikir seperti itu. Kenapa? Karena tujuan menuntut ilmu adalah supaya kita bisa memahami yang dijelaskan oleh syekh. Ya. Maka di sela-sela misalnya guru sedang diam, di sela-sela sedang gurunya sedang tidak menjelaskan, tidak apa-apa kita kemudian memperbanyak hal-hal seperti itu, ucapan tadi. Apalagi dalam majelis dunia, maka sambil kita berucap dengan teman-teman, ngomong, sambil kita memperbanyak kata ucapan seperti itu, Rabbighfir warham innaka antal tawwabul ghafur. Iya, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Abu Dina ya, yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz dari Abu Ja'far yang berada di Kendari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana caranya agar hadis-hadis yang telah dihafal selalu diingat? Ana sudah menghafal banyak hadis dan seringkali mengulanginya, tapi masih saja sering lupa Ustaz. Mohon nasihatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya tentang masalah seperti ini.
Ya, bagaimana hai Bukhari engkau kok bisa ya menghafal hadis yang begitu banyak tapi tidak pernah lupa? Kata Imam Bukhari, bimudawamatin nazar fil kutub, dengan sering-sering murojaah. Ya, murojaahnya Imam Bukhari banyak. Yang pertama dengan cara menyampaikan kepada manusia. Maka dengan cara sering menyampaikan itu akan hafal dengan sendirinya karena sering menyampaikan. Yang kedua dengan murojaah dengan teman. Di mana Imam Bukhari sering murojaah dengan murid-muridnya seperti Imam Tirmidzi, menyebutkan ujung hadis kemudian dibawakan sanadnya. Ya. Kemudian ini namanya mudzakarah. Ya, mengingat hadis yang telah kita hafal. Nah, dengan cara yang seperti itu, dengan kita sering memurojaahnya dan menyampaikan kepada manusia, maka insya Allah itu akan semakin kokoh hafalan kita. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekarang atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya Ustaz, mengenai hadis mu'allaq tadi, apakah hadis yang mu'allaq yang dilakukan oleh selain Imam Bukhari juga bisa dikatakan sahih, Ustaz? Iya. Hadis mu'allaq yang dilakukan oleh selain Imam Bukhari, yang disebutkan oleh selain Imam Bukhari, juga tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hadis tersebut disebutkan di tempat lain secara mu'allaq. Nah, secara mausul, itu lengkap. Ya. Maka yang seperti ini kita lihat ya, bagaimana sanadnya sahih atau tidak. Kalau ternyata tidak ditemukan kecuali mu'allaq, maka pada asalnya dhaif. Karena hadis mu'allaq ini termasuk macam hadis dhaif. Masalahnya ada sanad yang digugurkan sehingga kita tidak bisa menghukumi apakah ia lemah atau sahih. Ya. Nah, ini tentunya kita harus memahami demikian. Kenapa? Karena berbeda ketika hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari dengan yang lainnya. Sebab Imam Bukhari, pertama, beliau adalah orang yang disepakati akan kepiawaian beliau terhadap hadis. Yang kedua, beliau mensyaratkan untuk memasukkan hadis-hadis sahih itu di dalam kitabnya. Ya, tapi kenapa kok ada hadis mu'allaq sementara mu'allaq sebetulnya jenis hadis lemah? Tapi para ulama menjawab di sini dengan beberapa jawaban seperti itu. Maka adapun yang selain Bukhari, maka kita lihat ya, ada tidak dia menyebutkan jalan lainnya. Kalau tidak menyebutkan ya, adanya cuma mu'allaq begitu, maka pada waktu itu hukumnya lemah, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz, apakah ketika seseorang yang ingin mengajarkan Sahih Bukhari disyaratkan harus memiliki sanad Sahih Bukhari tersebut? Dan apakah keutamaan dari memiliki sanad Sahih Bukhari? Di zaman sekarang sanad itu bukanlah sepenting di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu, ya sanad itu untuk diperiksa betul. Adapun di zaman sekarang hanya untuk melestarikan saja. Maka tidak disyaratkan orang yang ingin mensyarah Bukhari, ya dia harus memiliki sanad sampai Imam Bukhari, tidak. Yang penting adalah dia sudah menguasai betul-betul Sahih Bukhari. Ya. Tapi kalau dia punya sanad itu lebih utama, lebih bagus. Ya, jadi di zaman sekarang ini sanad itu tidak sepenting di zaman dahulu. Di zaman sekarang sanad hanya sebatas untuk melestarikan saja, tidak untuk diperiksa. Berbeda dengan di asrul riwayah, zaman periwayatan. Yang dimana zaman periwayatan itu berhenti pada abad ke-5 Hijriah. Karena hadis-hadis sudah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab, sehingga tinggal kita melihat dalam kitab-kitab tersebut ya sanad-sanadnya, wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya masih kami akan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan namanya. Ya Ustaz, bagaimanakah status hadis layakunna min ummati yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun hadis ini menjadi perselisihan di antara para ulama karena ada yang mengatakan hadis ini mu'allaq dan ada juga yang bilang hadis ini sanadnya bersambung. Apakah hadis ini benar-benar mu'allaq sehingga tidak dapat dijadikan hujah,
atau adakah perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan jalur sanad yang lain? Iya, memang Imam Bukhari membawakan hadis tersebut dengan kata-kata qala Hisham bin Ammar. Berkata Hisham bin Ammar. Padahal Hisham bin Ammar termasuk guru-guru Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak berkata haddatsana Hisham. Mengapa kita sudah sebutkan dari perkataan Ibnu Hajar bahwa Imam Bukhari lakukan itu kebanyakan dalam hadis yang beliau tidak mendengar langsung dari gurunya. Tapi adanya wasithah, perantara antara beliau dengan gurunya. Namun itu pun juga bukan sebuah kaidah yang berlaku pada semuanya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah kita bacakan tadi barusan. Kemudian yang kedua, bahwa Imam Bukhari bukan mudallis dan dia perawi yang thiqah. Dan menurut kaidah Imam Muslim dan pendapat jumhur ahlu hadis, bahwa ucapan seorang perawi yang thiqah dan bukan mudallis, qala fulan dari gurunya, itu dihukumi bersambung. Dihukumi apa? Bersambung dan bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Muslim membela pendapat ini mati-matian di dalam sahihnya, bahkan beliau membantah gurunya Imam Bukhari, yang dimana Imam Bukhari madhabnya adalah harus bertemu. Imam Muslim mengatakan tidak harus bertemu. Selama itu adalah, tidak, maksudnya bukan tidak harus bertemu, tidak harus ada kemungkinan bahwa ini harus bertemu begitu. Akan tetapi selama ada kemungkinan bertemu aja sudah cukup. Imkaniyatul liqa, ada kemungkinan bertemu saja sudah cukup. Selama apa? Selama dia seorang thiqah. Dia juga bukan mudallis. Dia tidak menghalalkan dusta. Kemudian beliau Imam Muslim membawakan contoh yang banyak sekali dalam Sahih Muslim, dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dan itu memang pendapat yang kuat, pendapat yang paling kuat. Maka dari itu atas kaidah Imam Muslim, perkataan Imam Bukhari berkata Hisham bin Ammar itu hujjah, bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, Imam Ibnu Hibban, demikian pula Ibnu Majah dan yang lainnya membawakan hadis tersebut secara bersambung kepada Hisham bin Ammar dengan sanad yang sahih, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak hadis tersebut dan hadis itu sahih. Maka orang yang menolak hadis tersebut itu dikarenakan pertama membelok kepada Ibnu Hazm, yang kedua tidak berusaha mencari jalan-jalan lain yang menguatkannya, yang ketiga wallahu a'lam karena memang ingin membela pendapatnya yang sesuai dengan seleranya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz Mikir untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami kembali terima di layanan telepon. Silahkan di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikecilkan Pak volume TV atau radionya Pak. Bapak menyimak di layanan telepon saja Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Ali ini, dari Medan ini Pak Ustaz. Pak Ali di Medan, silakan Pak Ali. Ya, mau bertanya. Kan ini udah mau puasa Ustaz. Bentar lagi Ramadan. Jadi kebiasaan kita kalau sahur itu ataupun berbuka itu ada mengucapkan niat. Misalnya nawaitu. Ucapkan baru makan, ataupun kalau kita mau berbuka, kalau saya nggak silap, apa itu ada niatnya gitu Ustaz, dibacakan, diiklarkan. Apakah itu hadisnya doib atau sahih itu Ustaz? Satu. Yang kedua, ini kan di daerah kita ini Ustaz sekarang ini kan sedang Isra Mi'raj. Jadi kita diundang. Jadi apakah kita boleh datang ke situ atau bagaimana Ustaz? Iya, baik. Karena kita dapat undangan. Jadi tolong penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, semoga Allah merahmati kita semuanya. Tidak ada satupun hadis sahih ataupun dhaif atau yang palsu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melafadzkan niat puasa. Dan para ulama bersepakat bahwa yang namanya niat itu di hati. Disebutkan oleh dalam kitab Fathul Mu'in juga, Syekhul Islam mengatakan juga wa ajma'al ulama ala anna niyah mahalluhal qalb. Para ulama bersepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan.
Karena niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Maka kita tidak pernah mendengar ya Rasulullah SAW melafazkan niat. Ya, sebab niat itu sebetulnya sudah otomatis ada, Pak. Bapak sahur saja pasti sudah ada niat mau pengen puasa. Ya, ketika ada orang bertanya, Bapak sahur ngapain? Ya mau puasa lah. Ya mau apa lagi? Ya. Kita bersahur saja itu sudah menunjukkan bahwa kita ada ingin puasa. Maka dari itu, ya, niat tidak perlu dilafazkan. Sebab kalaulah melafazkan niat itu adalah perkara yang baik, tentu Rasulullah SAW sudah melakukan, ya, dan para sahabat juga melakukan itu melafazkan niat puasa tersebut. Tapi ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat, tidak pula para tabi'in. Bahkan dalam imam madhab yang 4 pun juga tidak pernah disebutkan tentang masalah niat puasa. Ya, ini semua baru diada-adakan di zaman-zaman sekarang ini. Maka tentunya agama kita adalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika kita mengikuti mereka itu lebih baik. Ya. Adapun Isra Mi'raj, ketahuilah bahwa Isra Mi'raj adalah kejadian yang agung, Bapak. Di mana Allah memanggil Rasulullah untuk mewajibkan sholat 5 waktu. Dan kita pun juga sebagai kaum muslimin ya sangat bergembira dengan kisah Isra Mi'raj ini, terjadi Isra Mi'raj yang menunjukkan akan keagungan Allah, kebesarannya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ya, kejadian Isra Mi'raj ini perkara yang sangat agung dan semua buku-buku para ulama mencatatnya tentang kejadian tersebut. Namun subhanallah, para ulama hadis mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahihah kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan di bulan Rajab, bahkan yang mengatakan di bulan Rajab itu yang paling lemah. Tidak ada sama sekali dasarnya, tidak ada pula riwayatnya. Apalagi memastikan pada tanggal 27 Rajab. Ini pun apalagi tidak ada sama sekali dasarnya sama sekali. Siapapun orang yang mencari riwayat-riwayat tentang kapan terjadi Isra Mi'raj, ia tidak akan pernah menemukan riwayat yang sahih dalam masalah itu. Maka dari itulah ya kita tidak bisa memastikan kapan terjadi Isra Mi'raj. Yang penting kita yakin akan adanya Isra Mi'raj. Namun tentunya ya kita melihat dahulu Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan imam yang 4, apakah mereka merayakannya? Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan imam yang 4 bahwa mereka merayakannya? Adalah mereka orang yang sangat semangat kepada kebaikan. Ini tentunya kita harus kritisi ya perkara-perkara seperti ini, sebab ibadah agama ini sudah sempurna. Ibadah adalah hak Allah. Kita mencari keridhaan Allah dengan ibadah sesuai dengan keridhaan dan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Iya, wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Ali yang berada di Medan. Dan selanjutnya masih di layanan telepon, silakan kami terima di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan dari Filiana di Situbondo. Ibu Filiana di Situbondo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini ada orang yang mengatakan sama anak, katanya kalau orang laki-laki kalau mendoakan orang tua sudah punya kekuasaan. Tapi kalau seorang wanita mendoakan orang tua, kedua orang tua itu tidak punya kekuasaan, karena seorang laki-laki itu surga ada di telapak kaki ibu. Apa betul seperti itu, Ustaz? Yang kedua, gimana hukumnya kalau memakan semut hitam itu Ustaz, untuk dijadikan obat? Baik. Syukron atas jawabannya. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan seperti itu Ibu tidak berdasarkan pada dalil. Sebab perintah untuk mendoakan orang tua itu mutlak, baik laki-laki maupun wanita.
Iya. Wa qur rabbirham rabbikfirli warhamni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu rabbikfirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana keduanya merahmati aku semasa kecil. Maka orang yang mengatakan bahwa ya wanita tidak punya kekuasaan untuk mendoakan orang tuanya, ini ucapan yang butuh dalil. Di mana dalil yang menunjukkan kepada hal itu? Sementara perintah-perintah untuk menganjurkan untuk berdoa kepada orang tua dan mendoakan mereka mutlak. Siapapun berhak untuk mendoakan kedua orang tuanya, baik wanita maupun laki-laki. Maka siapa saja yang mengucapkan ucapan, wajib dia membawakan hujah dan dalil. Memang betul, lelaki ya harus lebih kuat dan lebih condong kepada orang tua daripada kepada istrinya. Sedangkan istri ya harus lebih kuat dan condong kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Betul, itu ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya bukan berarti dalam hal berdoa kemudian si istri tidak punya kekuasaan. Tetap si istri mendoakan orang tuanya. Tetap si istri memohonkan kepada Allah agar Allah yang mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, Wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Nah, yang kedua, Ustaz, mengenai makan semut untuk obat. Yang saya ketahui bahwa semut itu dilarang untuk membunuhnya. Dan Syekh Fauzan mengatakan, ya binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya, dilarang kita untuk memakannya. Selama masih ada obat-obatan yang sifatnya halal, kenapa kita harus mencari yang haram? Ya, masih ada yang jelas habas sauda, ya, minyak zaitun, tanaman-tanaman herbal di Indonesia ini kaya sekali. Kenapa harus kemudian mencari semut? Ya, apa tidak ada obat yang lain selain semut? Masih ada. Cari yang halal, yang jelas kehalalannya. Adapun kemudian hal-hal yang masih diragukan atau bahkan ternyata haram, kita berusaha untuk meninggalkannya. Kata Rasulullah SAW, tadawaw ya ibadallah, wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Dan semoga hari-hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.